Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like terlebih dahulu dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Gas. Bab 45, Tinju Utara Zhao San, program untuk memulai gym. Saat Chu Chen melangkah ke Glory Boxing Gym, Song Yan merasakan perasaan menggelegar di hatinya. Ingin menyeret Chu Chen keluar. Bisakah Anda berhenti bersikap sombong di wilayah orang lain? Telapak tangan Song Yan berkeringat, bahkan Rongdong di luar sasana tinju tercengang. Saat dia bercanda, Chu Chen panik dan berlari ke pintu sasana tinju miliknya. Dia berencana untuk mempermalukan Chu Chen, tetapi tanpa diduga, Luo Feng berbalik dan pergi gym. Dia mengancam akan menendang gym tersebut. Hal-hal yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Mata Rongdong berkilat dingin. Kata, tendang sasana, adalah penghinaan terbesar bagi sasana tinju. Rongdong melangkah maju. Glory Boxing Gym terletak di jalan yang sibuk dan menarik banyak orang untuk menontonnya. Chu Chen, kamu bisa keluar dari istana kekaisaran. Kamu bisa keluar dari gedung Jintan. Itu semua tergantung keberuntungan. Rongdong mencibir. Aku ingin melihat bagaimana kamu keluar dari Glory Boxing Gym. Ledakan, tiba-tiba terdengar suara yang memekakkan telinga. Ada keributan dan seruan di pintu. Chu Chen juga berbalik. Baru saja, seseorang tiba-tiba bergegas keluar dari kerumunan, melompat, dan meninju, langsung melubangi plakat Glory Boxing Gym, dan kemudian merobek seluruh plakat. Tujuan pertama adalah Glory Boxing Gym. Pria paruh baya itu memiliki wajah tegas, tubuh kuat, dan ekspresi dingin di sudut mulutnya. Dia perlahan masuk sambil membawa plakat Glory Boxing Gym. Saya ingin melihat ini. Bagaimana mempertahankan kejayaan sasana tinju kecil. Perhatian semua orang tertuju pada pria paruh baya itu. Mata Rongdong tertuju pada plakat di tangan pria paruh baya itu, dan dia menjadi semakin marah. Dia memelototi pria paruh baya itu. Siapa kamu? Apakah kamu pembantu yang diundang oleh Chu Chen? Song Yan juga menatap Chu Chen dengan heran. Kapan orang ini mengaturnya? Chu Chen merentangkan tangannya dan berkata, saya tidak mengenalnya. Chu Chen benar-benar tidak menyangka bahwa ketika dia baru saja hendak mempelajari proses keluar dari gym, seseorang akan segera keluar untuk mendemonstrasikannya. Adegan di depan mereka, bahkan jika pria paruh baya itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, semua orang di Glory Boxing Gym tahu bahwa orang yang datang itu jahat. Beifan Zhao San, tantang Glory Boxing Gym. Pria paruh baya itu mengumumkan alamat rumahnya. Dengan nada percaya diri dan semangat juang, biarkan pemilik gymmu keluar dan bertarung. Lancang, saya belum pernah mendengar tentang tinju utara Zhao San, dan dia benar-benar berani datang dan bermain di gym. Ingin melawan pemimpin sasana kita? Seorang pria melangkah keluar, menatap Zhao San paruh baya dengan rasa permusuhan yang kuat. Chu Chen menyadari bahwa Master Rong Guanhang dari sasana tinju kemuliaanlah yang mengejarnya malam itu. Pertama lewati aku. Zhao San melirik Rong Guanhang dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu belum memenuhi syarat. Mata Rong Guanhang dipenuhi amarah. Dan dia menahan amarahnya dan menatap Zhao San.
Kalau begitu, ayolah. Zhao San memegang plakat Glory Boxing Gym di tangan kirinya dan perlahan mengulurkan tangan kanannya. Satu tangan sudah cukup untuk berurusan denganmu. Tuan Rong, jatuhkan dia. Seseorang di antara kerumunan tidak tahan dengan kesombongan Zhao San dan berteriak. Chu Chen dan Song Yan menyingkir. Saat ini, bahkan Rong Dong tidak berniat melihat Chu Chen. Chu Chen awalnya diblokir di Glory Boxing Gym, tetapi tanpa diduga, secara kebetulan, dia bertemu dengan seseorang yang benar-benar menendang gym tersebut. Pertama, jatuhkan tinju utara Zhao San di depan Anda, lalu selesaikan skor dengan Chu Chen. Rong Guanhang tidak sabar untuk mengambil tindakan. Kemarahannya berubah menjadi tinju. Dia bergegas maju dan meninju. Dia berani merobohkan papan nama Glory Boxing Gym di depan semua orang. Jika dia tidak diizinkan keluar hari ini, dia akan menyesal dengan tulisan Glory Boxing Gym. Ada bekas rasa jijik di sudut mulut Zhao San, dan dia tiba-tiba meninju Rong Guanhang. Rong Guanhang merasakan sakit parah yang keluar dari mulut harimau, menjerit, mundur beberapa langkah, menatap Zhao San dengan mata terbelalak, sedikit ngeri. Kekuatan yang terkandung dalam tinju lawan membuatnya langsung merasa ketakutan. Saat ini, orang-orang di sekitarnya juga membuat keributan. Mereka semua dengan jelas melihat bahwa Rong Guanhang dirugikan dalam putaran konfrontasi ini. Rong Guanhang mengertakkan gigi dan bergegas keluar dengan seluruh kekuatannya. Bang, bang, bang. Zhao San memegang plakat itu di satu tangan dan meninjunya satu demi satu. Dalam waktu kurang dari 5 gerakan, dada Rong Guanhang terkena pukulan, terlempar keluar, dan jatuh dengan keras ke tanah. Nan Kuan, memang benar itu semua hanya tinju mewah dan kaki bersulam. Zhao San tersenyum menghina dan melihat ke plakat di bahunya. Apakah kamu memenuhi syarat untuk menyebut dirimu mulia? Begitu dia selesai berbicara, ledakan suara kemarahan terdengar di Glory Boxing Gym. Namun, Master Rong Guanhang dikalahkan dengan mudah, dan mereka tidak berani bermain dengan mudah. Tinju utara Zhao San ini sangat sombong. Song Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak merendahkan suaranya. Chu Chen meliriknya dan merasa sedikit marah. Awalnya saya akan pergi ke gym, tapi orang ini mengalahkan saya. Song Yan memutar matanya ke arah Chu Chen. Kamu kurang beruntung. Jika bukan karena tinju utara misterius Zhao San yang kebetulan datang ke Glory Boxing Gym untuk menimbulkan masalah, Rong Dong tidak akan tahu bagaimana menghadapi Chu Chen sekarang. Orang ini sebenarnya mendapat keuntungan dan berperilaku baik. Beberapa orang lagi keluar dari sasana tinju, pemiliknya. Kebetulan sekali hari ini, pemilik museum juga ada di sini. Zhao San, ini bukan hari yang baik untuk memilih. Mata banyak murid Glory Boxing Gym bersinar karena kegembiraan, dan mereka menantikannya. Paman ketiga, Rong Dong melangkah maju. Pemilik Glory Boxing Gym, Rong Xiangxin. Rong Xiangxin mengangguk, lalu menatap Zhao San dan menyipitkan matanya dengan dingin. Glory Boxing Gym bukanlah tempat di mana kamu bisa bertingkah liar. Pemilik Glory Boxing Gym, mata Song Yan membelalak tanpa sadar. Ku dengar dia adalah salah satu master peringkat teratas di Canceng. Ayo pergi. Chu Chen menarik Song Yan keluar.
tidak ada yang bagus untuk dilihat. Song Yan tidak ragu-ragu dan mengikuti Chu Chen keluar dari Glory Boxing Gym. Setelah berkendara pergi, Song Yandu masih merasa seperti sedang bermimpi. Saya pikir saya berada dalam situasi berbahaya, tetapi saya tidak menyangka hal itu akan terselesaikan secara kebetulan. Tanpa diduga, kamu cukup berpikiran jernih. Kami tahu bahwa setelah pemimpin museum mengalahkan Zhao San, kami tidak akan bisa pergi, kata Song Yan. Dia tidak bisa mengalahkannya. Chu Chen menggelengkan kepalanya. Aku pergi karena tidak ada yang bisa dilihat. Chu Chen menghela nafas. Sayang, aku sangat pandai bertarung. Jika aku tahu bahwa pemilik gym ini sangat lemah, aku tidak akan repot-repot datang ke gym untuk menendangnya. Song Yan, sasana tinju kemuliaan. Ledakan. Sesosok terbang keluar. Seluruh Glory Boxing Gym benar-benar sunyi. Orang yang dirobohkan ternyata adalah pemilik Glory Boxing Gym, Rong Xiangxin. Mata semua orang terfokus pada satu orang, tinju utara Zhao San. Zhao San berjalan ke arah Rong Xiangxin dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ini adalah hari pertamaku di Canceng. Glory Boxing Gym adalah yang pertama, tapi ini pasti bukan yang terakhir. Ekspresi Zhao San menunjukkan geli. Saya mengambil tanda ini. Setelah beberapa saat, saya akan mengadakan pameran tanda sasana tinju agar semua orang melihat betapa lemahnya Nan Quan. Bab 46. Pemuda yang menang adalah prioritas. Song Yan berkendara sepanjang perjalanan pulang. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Chu Chen. Pemilik Glory Boxing Gym bukanlah lawan dari penendang tersebut. Keduanya melewati tumpukan bunga plum, dan singa melompat turun. Song Qiu berkeringat deras. Kakek berkata bahwa makan malam keluarga hari ini akan disajikan tepat waktu pada pukul 7. Ngomong-ngomong, Song Qiu melirik ke arah Chu Chen. Kakek mengatakan itu secara spesifik. Chu Chen juga bisa menghadiri jamuan keluarga. Chu Chen tersenyum lembut. Keluarga Song mengadakan jamuan makan keluarga sekali atau 2 kali sebulan. Tetapi dia tidak pernah memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Kali ini juga karena wajah Xia Bei. Bagaimanapun, dia memiliki lukisan yang ditulis oleh Xia Bei sendiri dan ditandatangani oleh Chu Chen. Di mata lelaki tua itu, lukisan ini memiliki peluang bagus untuk terpilih sebagai hijau dalam kompetisi petik pemuda kota Jintan. Saat Song Yan hendak pergi, sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya. Ngomong-ngomong, Xiao Qiu, ketika kami kembali, kami melewati Glory Boxing Gym dan melihat banyak orang menonton di luar. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tolong bertanya. Itu tidak mudah. Song Qiu meletakkan kepala singa, berjalan ke kursi di samping, dan mengambil ponselnya. Saya memiliki sasana tinju Canceng. Jika ada gosip tentang sasana tinju kejayaan, pasti ada. Pasti seseorang di grup diskusi. Suara Song Qiu tiba-tiba berhenti, dan matanya langsung melebar. Glory Boxing Gym diusir oleh seseorang. Pemilik gym Rong Xiangxin mengambil tindakan secara pribadi dan dikalahkan. Song Qiu berseru. Ketika lawannya pergi, dia juga mengambil semua papan nama Glory Boxing Gym dan mengancam. Saya ingin melakukannya. Kumpulkan foto dari sasana tinju besar di Canceng dan adakan pameran. Sial, itu terlalu sombong.
Song Qiu marah dan mengepalkan tinjunya, menyebut dirimu sebagai tinju utara Zhao San, dan secara terbuka mengklaim tinju selatan adalah sampah. Song Qiu telah belajar seni bela diri dari seorang ahli sasana tinju sejak dia masih kecil. Dalam hatinya, dia adalah bagian dari sasana tinju Canceng, dan dia juga merupakan perwakilan dari Nanquan. Sekarang sasana tinju Canceng dipermalukan dan martabat Nanquan diinjak-injak. Di mana Zhao San itu tinggal? Mari kita selesaikan masalah dengannya. Song Qiu mengirim pesan ke grup. Lusa adalah upacara pembukaan kota Jintan. Semua hal penting harus didiskusikan setelah upacara. Song Yan memandang Song Qiu dan berkata dengan marah, "Orang itu sangat kuat. Xiao Qiu, kamu tidak bisa menunjukkannya, hilangkan kekuatanmu secara membabi buta." Song Qiu melirik pesan grup dan tampak tidak mau dan tidak berdaya. Bahkan jika saya ingin memamerkan kekuatan saya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Master Lei Datong dari Ben Lei Boxing Gym telah berbicara. Karena pihak lain ada di sini atas nama dari Tinju Utara, sasana tinju Canceng kami, bersiaplah untuk bertarung. Jika Anda memblokir tempat tinggal orang lain dan menindas beberapa orang, itu akan membuat orang meremehkan Nanquan. Kami dipersilakan untuk pergi ke Ben Lei Boxing Gym kapan saja. Dalam kompetisi barongsai di kota Jintan, banyak sasana tinju di kota Chan juga akan memiliki perwakilan yang berpartisipasi. Chu Chen berkata, sebelum kompetisi barongsai berakhir, akan ada guntur dan hujan, dan tidak ada yang benar-benar datang untuk melihat. Untuk itu, Song Yan memandang Chu Chen. Dalam perjalanan, saya tidak mempercayai analisis Chu Chen, tetapi hasilnya seperti yang diharapkan Chu Chen. Itu sangat akurat. Xiao Qiu, bagaimana latihanmu? Song Yan tiba-tiba bertanya. Song Qiu melirik kepala singa di tanah. Dikatakan bahwa akan ada lebih dari 100 singa yang berpartisipasi dalam kompetisi lusa. Persaingan di antara ratusan singa secara alami sangat tinggi. Dalam hal kekuatan, itu sulit bagi saya untuk menang. Satu-satunya harapan adalah memanfaatkan kekacauan untuk menang. Keyakinan Song Qiu rendah, dan dia merasa sedikit tidak berdaya ketika berbicara. Memanfaatkan kekacauan untuk menang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Song Yan memandang Chu Chen dan berkata, kamu pasti menyesalinya. Song Qiu penasaran, apa yang kamu sesali? Dia meminjamkan 1 juta kepada Xia Bei untuk bertaruh padamu agar menang. Song Yan berkata dengan marah, orang ini sungguh sia-sia. Mulut Song Qiu tiba-tiba terbuka lebar. Chu Chen tersenyum dan berkata, Xiao Qiu, mengapa kamu tidak bertaruh 100.000 juga dan mendapatkan 2 juta kembali? Lupakan saja, jangan khawatir dan pergilah ke kompetisi. Chu Chen menepuk bahu Song Qiu, jangan lupa, kakak ipar ketigamu mendukungmu. Lagu Qiu, makan malam keluarga lagu, di kedua sisi meja panjang, 2 bersaudara, Song Xieyang dan Song Muyang, serta keturunan mereka sedang duduk. Tidak ada pertukaran verbal antara kedua pihak. Di seberang Song Qingpeng, Chu Chen kebetulan sedang duduk. Song Qingpeng mengertakkan gigi dan menatap Chu Chen dengan marah. Sejak Chu Chen menuangkan air padanya, satu hal sial terjadi padanya satu demi satu. Song Qingpeng berharap dia bisa menamparkan Chu Chen.
Tapi dia tidak bisa melakukannya. Saya hanya bisa terus mengertakkan gigi. Mata Song Qinghe melirik Song Yan dari waktu ke waktu. Sejak insiden ular roh penyihir hitam, dia curiga Song Yan mungkin menjadi murid Tao Zhang. Dia bahkan curiga Dao Zhang tidak pergi sama sekali. Keluarga Song Muyang semuanya memiliki wajah muram. Mereka belum keluar dari bayang-bayang menyinggung Huang Wu di Hotel Huang Ting. Sebaliknya, suasana hati Song Xie yang sedang baik. Keluarga Ye telah melanjutkan kerja sama tripartit dan kemajuannya berjalan lancar. Beichen Pharmaceutical milik Song Yan dibiarkan sendiri, selama dia mengendalikan dananya. Yang terpenting adalah keluarga Song Muyang telah menyinggung keluarga Huang, yang tidak diragukan lagi merupakan kabar terbaik bagi mereka. Kakek ada di sini. Semua orang berdiri. Song Changqing mendekat dan duduk di meja panjang. Melirik putra-putranya yang duduk di kiri dan kanannya, Song Changqing menghela nafas dalam hati. Menurut aturan keluarga Song, posisi kepala keluarga harus diduduki oleh orang yang cakap. Dia tidak tahu bahwa kedua putranya sedang bertarung sengit, tetapi hal ini tidak bisa dihindari. Xie Yang, Muyang, tolong beritahu saya detail proyek perusahaan yang menjadi tanggung jawab Anda bulan ini. Song Changqing berbicara. Song Xie yang mengangguk. Semuanya normal untuk proyek lain yang menjadi tanggung jawab saya. Baru hari ini, kerja sama tripartit dengan keluarga Ye dan grup Rong telah resmi dilanjutkan. Proyek ini dapat mendatangkan keuntungan besar bagi keluarga Song. Dan nada bicara Song Xie yang terhenti, kami juga telah membuat terobosan besar dalam rencana kami sebelumnya untuk industri farmasi. Kami telah berhasil bekerja sama dengan keluarga Xia di Yangcheng. Song Yan bertanggung jawab penuh atas proyek ini. Kudengar Song Yan juga memilih gedung Jintan sebagai kantor perusahaan Beichen. Dia sangat berani. Song Muyang tersenyum, aku tidak menyangka keponakanku akan begitu berani ketika dia mengambil alih proyek keluarga untuk pertama kalinya. Waktu. Petik 2. Song Changqing sedikit mengernyit dan memandang Song Yan. Apa yang dikatakan keluarga Xia? Tuan Xia Yan Huan, perwakilan dari keluarga Xia, mengatakan bahwa gedung Jintan juga merupakan pilihan pertamanya. Xia Yan Huan, Song Changqing cukup terkejut, lalu tersenyum. Keluarga Xia adalah harimau Yangcheng. Bahkan jika mereka tiba di Changcheng, mereka akan memilih untuk tinggal di puncak gunung. Setelah Song Xie Yang dan Song Muyang melaporkan satu demi satu, Song Changqing mengubah topik. Semua orang harus tahu bahwa upacara pembukaan kota Jintan lusa berarti peluang pengembangan bagi kota Chan. Oleh karena itu, kompetisi kebangkitan singa, semua yang utama keluarga ingin memperjuangkannya dan memenangkan gelar dalam satu kesempatan. Song Changqing melirik Song Xie Yang, lalu ke Song Muyang, dan berkata perlahan, lusa, yang ingin saya lihat adalah dua singa dari keluarga Song bekerja sama untuk memenangkan kejuaraan. Bersambung.